Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Afrizal Nurfikri. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kita makin deket. Aku pikir di dunia ini masih banyak orang yang keliru menafsirkan aset atau harta yang paling berharga. Kebanyakan orang bekerja untuk mendapatkan uang agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, meningkatkan kekayaan, hidup dengan nyaman di rumah yang mewah, dan juga barang-barang yang branded. Orang bisa menghabiskan miliaran rupiah untuk membangun rumah yang mewah, ratusan juta untuk membeli mobil mewah, puluhan juta untuk beli tas dan juga baju-baju yang branded, kemudian belasan juta untuk membeli ponsel-ponsel yang bagus. Tapi semua itu hak mereka. Namun, kalau manusia menganggap bahwa pekerjaan dan bisnis mereka adalah aset yang paling berharga, dan juga rumah mereka yang mewah, mobil mahal mereka, baju-baju atau perhiasan, dan juga ponsel mereka adalah harta yang paling berharga, mungkin kita perlu ubah mindset itu. Menurut aku, aset yang paling berharga adalah kesehatan. Kebanyakan orang masih tidak memperdulikan kesehatan mereka. Orang-orang sibuk bekerja, berbisnis, meningkatkan karir demi sebuah jabatan atau popularitas, namun lupa bahwa aset atau harta yang paling berharga yaitu kesehatan. Jangan beranggapan kalau kesehatan bisa dibeli dengan uang, seperti halnya kita membeli rumah, mobil, pakaian, perhiasan, ponsel. No. Mungkin saat ini kalian masih bisa duduk santai di kursi belakang mobil, kemudian di depan kalian ada supir yang menggantikan kalian menyetir. Mungkin juga ada asisten rumah tangga yang membantu pekerjaan kalian di rumah, kemudian bisa mempercayakan bawahan kalian untuk mengurus bisnis sehingga bisnis kalian bisa terus berjalan. Namun jangan beranggapan kalau ada orang yang mau menggantikan posisi kalian saat sakit. Kalaupun ada, yang mana mungkin bisa. Ketika kalian sakit, ya kalian sendiri yang merasakannya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Tentunya merawat atau menjaga kesehatan kita. Ibarat bangunan ya, misalkan rumah. Kalian pasti harus melakukan perawatan terhadap rumah kalian supaya selalu terasa nyaman. Servis mobil atau kendaraan secara rutin supaya tetap aman. Menggunakan pelindung pada ponsel kalian agar tidak pecah atau rusak saat jatuh. Tas mahal pun butuh pelembab. Kita juga perlu melakukan hal yang sama pada tubuh kita. Kita harus rutin menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, aku udah rangkum 5 hal utama yang bisa membuat tubuh kita selalu sehat dan bugar. Yang pertama yaitu pola makan yang teratur dan sehat. Tubuh kita memerlukan asupan energi setiap harinya sebelum kita melakukan aktivitas. Setiap harinya tubuh kita membutuhkan setidaknya 2500 kalori. Namun jumlah tersebut tidak menjadi patokan. Kita bisa menyesuaikan kebutuhan kalori kita sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan juga beban aktivitas kita setiap harinya. Biasakan teratur dengan jam makan. Biasakan juga untuk selalu sarapan setiap paginya. Hindari juga makanan terlalu banyak pada saat malam hari. Kemudian perhatikan juga apa yang kita makan. Kalau bisa, nutrisi yang diperlukan tubuh kita itu dapat terpenuhi. Jangan jadikan tubuh kita seperti tong sampah yang menampung makanan-makanan yang sebenarnya itu tidak diperlukan oleh tubuh kita. Oke lah, jajan nggak apa-apa, tapi secukupnya, sekedar buat menjahit lidah. Yang kedua yaitu rutin minum air putih setiap harinya. Selama ini mungkin sebagian dari kita mengetahui bahwa baiknya minimal minum 8 gelas setiap harinya. Tapi ternyata itu mitos guys. Menurut Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, baiknya itu minum 2,7 liter setiap harinya bagi wanita dan 3,7 liter bagi pria. Diusahakan juga kalau bisa minum air putih yang mengandung air mineral alami.
Kalau kita rutin minum air putih setiap harinya, kira-kira hal positif apa ya yang bakal kita dapatkan? Menurut beberapa riset, rutin meminum air putih setiap harinya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memperlambat penuaan, dan membantu kita untuk memperoleh berat badan yang proporsional. Selain itu, dapat mempermudah kerja hati dan ginjal untuk membuang racun yang membahayakan bagi tubuh. Rutin meminum air putih bisa mengoptimalkan kerja tubuh kita. Hasilnya, tubuh terasa lebih segar dan bugar setiap harinya. Jadi, biasakan rutin minum air putih setiap harinya ya. Yang ketiga, yaitu olahraga secara rutin. Ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa olahraga bisa meningkatkan kesehatan kita apabila dilakukan secara teratur dan rutin. Usahakan kita olahraga 30 menit setiap harinya. Kita dapat berolahraga di setiap pagi sebelum kita beraktivitas ataupun di sore hari setelah kita melakukan aktivitas. Kita bisa melakukan olahraga jenis apapun sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Selain dapat mengontrol berat badan kita, dengan berolahraga kita juga bisa mendapatkan kebugaran tubuh yang bagus dan juga pikiran yang lebih fresh. Yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang dimaksud adalah tidur ya. Karena pada saat tidur adalah waktu yang paling bagus untuk tubuh bekerja memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga melancarkan metabolisme. Selama ini mungkin beberapa dari kita menganggap bahwa tidur yang bagus itu adalah 8 jam. Tapi lagi-lagi itu cuma mitos guys. Bukan berarti durasi tidur itu nggak penting. Tapi kita perlu memperhatikan kualitas dari tidur itu. Terkadang ada orang yang walaupun sudah tidur 8 jam, tapi ternyata pada saat bangun masih merasa lemas. Dan ada juga yang walaupun hanya tidur 5 atau 6 jam, tapi pada saat bangun tubuh mereka terasa lebih segar, enteng, bugar. Nah, di situ membuktikan bahwa tidur yang berkualitas itu tidak selalu terpengaruhi oleh durasi tidur. Mulai sekarang coba kalian mengusahakan untuk bisa mendapatkan kualitas tidur yang bagus ya. Mungkin dengan pola makan sebelum tidur, atau mungkin bersih-bersih tempat tidur, atau apapun yang bisa membuat kualitas tidur kalian lebih bagus. Yang terakhir, yaitu yang kelima, ada hablum minallah dan hablum minanas. Untuk yang satu ini lebih kepada kesehatan mental kita ya. Hablum minallah adalah menjaga atau menjalin hubungan yang baik dengan Allah ataupun Tuhan kalian masing-masing. Dengan cara berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan kita masing-masing, kita bisa meringankan beban pikiran ataupun masalah yang sedang kita alami. Kemudian hablum minanas yaitu menjalin hubungan yang baik dengan manusia lain. Kita harus dapat menempatkan diri kita pada lingkungan sosial yang bisa membuat kita berpikir atau berkembang maju setiap harinya. Dengan bersosialisasi pada lingkungan sosial yang positif juga dapat mempengaruhi karakter dan kepribadian kita supaya lebih positif. Nah, itu tadi 5 hal yang bisa membuat ya. itu tadi 5 hal yang bisa menjaga kesehatan kita. Mulai sekarang, ayo kita jangan terlalu fokus untuk mengejar materi, tapi kita juga perlu memperhatikan kesehatan kita supaya kita bisa memperoleh kualitas hidup yang lebih bagus lagi. Ingat, uang nggak bisa membeli kesehatan kita, dan nggak ada satu orang pun yang mau menggantikan posisi kita ketika sedang sakit. Kalaupun ada, gimana caranya? Jadi, mulai sekarang jangan gadaikan kesehatan kalian ya. So, itu video dari aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like-nya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.